Selamat pagi saudara-saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan. Semoga keadaan saudara-saudara sekalian tetap dalam keadaan baik-baik dalam pemeliharaan Tuhan. Senang sekali bisa kembali berjumpa dalam sapaan inspiratif Klasis Pulau Jawa, edisi Senin 20 Juni 2022. Kekuatan melewati malam. Kenapa harus ada malam? Kenapa tidak siang saja? Sebuah pertanyaan sederhana yang sepertinya tidak akan pernah berakhir dalam hidup ini. Suatu malam, seorang ibu menceritakan cerita Alkitab kepada putri kecilnya sebelum ia tidur. Selesai ia bercerita, lampu kamar dipadamkannya, dan ia mencium putri kecilnya itu. Sebelum sang ibu keluar dari kamar anak kecil itu, yang sebenarnya belum ingin tidur, anak kecil itu bertanya kepada ibunya, "Ma, kenapa ya Tuhan menciptakan malam? Kenapa tidak siang saja, supaya aku bermain terus?" Sejenak sang ibu terdiam, lalu menjawab, "Nak, Tuhan menciptakan malam karena kita lebih mudah tidur di saat gelap, dan kita semua butuh tidur." "Oh begitu ya, Ma," sahut anak kecil itu. Lalu dia berdiri dari tempat tidurnya dan berkata, "Ma, aku sudah tahu jawabannya. Malam ialah waktu Tuhan menaruh kita dalam kantong bajunya." Sungguh sebuah jawaban yang polos dan mengagumkan. Ungkapan kepercayaan seorang anak yang sangat murni. Dalam kenyataan hidup ini, kita pun sering tidak mengerti dan selalu bertanya, mengapa ada saat-saat gelap dalam hidup ini? Mengapa ada malam? Malam dalam artian kesedihan, kesunyian, penderitaan, kegagalan, kedukaan. Mengapa tidak siang? Mengapa tidak terang? Mengapa tidak senang-senang terus? Dalam ketidakmengertian, ibarat anak kecil tadi, kita pun mengeluhkan gelapnya malam. Dan terkadang dalam hidup sepertinya pagi belum segera tiba. Nabi Habakuk punya pergumulan dan pertanyaan serupa. Kondisi bangsanya memprihatinkan. Percaturan politik bangsa-bangsa di sekitarnya memusingkan. Ancaman musuh amat nyata. Bahkan alam pun seakan tidak mau tinggal diam. Alam menghadirkan bencana. Wabah penyakit menyebar. Kematian terus-menerus mencari korbannya. Musim paceklik menyerbu. Musim susah tiba. Panen gagal. Pohon ara tidak berbunga. Pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada kambing domba dalam kandang. Habakuk 3 ayat 17. Dan kondisi itu lama. Belum ada tanda-tanda pagi. Sepertinya malam masih akan panjang. Tetapi yang mengejutkan adalah respon percaya sang nabi kepada Allah. Sebagaimana yang diungkapkan dalam doanya di pasal 3. "Aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku." Habakuk 3 ayat 18. Anak kecil tadi melewatkan malam dengan kepercayaan yang polos bahwa dirinya bersama seluruh dunia ini sedang berada dalam kantong baju Tuhan. Yang pasti tepat, lekat dengan Tuhan, dekat di hati Tuhan, dan ikut kemanapun Tuhan pergi. Begitulah kira-kira sikap Habakuk. Ia percaya dirinya dan bangsanya tetap berada dalam penyertaan Tuhan. Tetap melekat dan dekat dengan Tuhan. Memang penyertaan Tuhan bukan selalu siang terus. Bukan berarti kegelapan lekas-lekas pergi. Bukan berarti bencana dan penderitaan segera dilenyapkan. Bukan berarti wabah penyakit, kekeringan dan kelaparan segera diusir. Bisa saja masih ada. Namun Habakuk menghayati keselamatan bukan hanya berlalunya malam, melainkan
penyertaan Tuhan selama melewati malam. Senada dengan ungkapan Timothy Keller yang mengatakan, keselamatan bukan tidak adanya tekanan hidup, tapi hadirnya Tuhan. Habakuk menggunakan ilustrasi rusa gunung. Keempat kakinya ramping namun sangat kuat. Habakuk berkata, "Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku." Habakuk 3:19. Sang nabi yakin Tuhan itu menyertainya. Dan kalau dia masih belum merubah malam jadi siang, Tuhan pasti memampukan melewati malam. Jika Tuhan tidak merubah medan berat yang dilaluinya, dia akan memberi kaki yang kuat untuk melewati medan yang berat itu. Apabila rusa harus berjejak di bukit-bukit batu yang menanjak tinggi, diberinya kaki yang kuat. Inilah juga arti penyertaan Tuhan dalam situasi di dalam medan berat selama kita mengarungi hidup di dunia ini. Marilah kita percaya Tuhan akan memberi kita kekuatan untuk melewati malam, sehingga kita dapat juga berseru seperti Habakuk, "Puang mutu oto nakama tutoranku. Allah itu Tuhanku, kekuatanku." Teruslah berjalan, meski mungkin masih dalam gelap. Karena cinta dan kekuatan dari Tuhan lebih besar dari kekuatan gelap pekat sekalipun. Ya Tuhan, kami sadar dengan diri kami bahwa kami kadang dihantui banyak pertanyaan. Bahkan tidak sekedar pertanyaan, tapi kecemasan, kekhawatiran yang menghantui kami dalam langkah juang kami. Namun terima kasih, Engkau hadir di pagi ini, mengokohkan diri kami, menopang kami, memperkuat iman kami, untuk kami meyakini bahwa Engkau Allah yang tidak pernah ingkar janji. Engkau Allah yang akan tetap berdiri dan berjalan bersama kami, menembus kegelapan. Engkau akan tetap mengokohkan langkah kami, untuk tetap kuat menjejakkan kaki kami melewati tebing-tebing kehidupan ini. Engkaulah Allah yang selalu menerima kami apa adanya, diri kami ini. Engkau Allah yang sangat care, sangat dekat, dan begitu mengasihi kami tanpa batas. Terima kasih ya Tuhan atas cinta kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memulai aktivitas Bapak Ibu sekalian. Tuhan akan tetap ada berdiri untukmu.